Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Langsung yuk. Yuk. Baju baru. Alhamdulillah, kok baju baru, coy? Oh iya. Alhamdulillah. Ini minum dulu buka. Oh iya, ini manis tape. Oh iya. Tape. Manisnya dari Kuning tape. banget sih itu udah tuh kayaknya. Udah tambah ya. Gantiin kurma. Kopinya enak. Nah, yang menarik juga yang terjadi di industri musik sekarang nih. Tadi kita bahas tipis sebelum kita mulai ya. Kalian kan melakukannya kolaborasinya dengan Manis nih. Izin dengan penciptanya, bahkan ikutan langsung. Sedikit bergeser dari topik lagu ini, perspektif kalian dong tentang yang lagi rame nih di industri musik. Royalti terhadap yang lagi rame itu apa? iya, royalti terhadap pencipta Kasus lagu. perselingkuhan. Gitu. Bukan perselingkuhan. Bukannya gitu. Ada lawyer yang punya gunung. Bisa diceritakan gak nih ke teman-teman kenapa gue kayaknya muak deh nonton TV. Enggak, bukan enggak punya TV kayaknya. Lagu si Kuburan itu adalah parodi dari lagunya Koil. Waduh. Tapi nggak tahu apakah mana yang rilis duluan atau gimana nggak? Gue nggak pernah perhatiin juga. Gitu. 2009 kita rilis, Bang. Oh iya benar berarti. Iya Kita benar. dulu. Si Koil kan 2007. Oh berarti dia emang ngecengin. Ngecengin. Iya, nanti ngecengin. Tapi kita beruntung kan? Kita beruntung. Lagu kita tahu kan? Kita Ada tahu. satu band yang ada dia satu nggak band tahu. yang gede nih. Band gede dia nggak tahu nih. Dewa 19 dia nggak tahu. Berarti kan kita lebih berarti lebih. Iya. Makasih ya. Walaupun cuma Selamat pagi teman-teman dari Bandung. Selamat pagi. pagi Jakarta. Gembira ceria. Alhamdulillah. Yang menarik perhatian gue adalah kalian pakai sneakers. Itu cukup kontras tuh. Biasanya kan mantap Kang Otto. Tapi nggak kelihatan ke kamera ya? Lari.
Enggak, gue pikir Converse fans ternyata ada jiwa sporty juga berarti. Sporty dong. Sebenarnya lebih nyaman di kaki aja sih. Iya. Ya. Jadi gotik sportif gitu ya. Oh, Gotip sportif. Mantap. Nah, masuk ke ini gue begitu pas lihat newsnya sih. Ini mahal ini pas beli saya. udah langsung dibahas. Beda. Kan, oh. Enggak, kita bahas ke musik. Biasa olahraga apanya? Tuturut Munding. Lagu sang legenda Doel Sumbang. Jadi inisiatornya dari kuburan terlebih dahulu ya. Gimana ceritanya tuh? Jadi sebenarnya kalau inisiator untuk lagu sendiri itu di perjalanan. Sebenarnya kalau misalkan untuk kolaborasinya sendiri, Iya, kolaborasinya sendiri itu memang yang ngebet pisan ya pasti kuburan gitu, yang pengen mau untuk berkolaborasi. Cuman kan kita cukup segan ya untuk meminta band yang menurut kami band gotik nomor 1 di dunia. Di dunia. Menurut kami itu ada jejak digitalnya tuh dari 2003 kita apa namanya tuh mengikrarkan bahwa kita ini band gotik nomor 2 di dunia. Nah, kalau bisa kalau orang ngelihat kan cuman apa namanya tuh ini mah merendah kata bercanda gitu. Nah, kalau misalkan ditanya nomor 1-nya siapa? Bebas kan biasanya gitu. Enggak, kita langsung nomor 1-nya Coil langsung kita. Sesegan itu, serespek itu kita. Memang dulu kita belum kenal bahkan. Oke. Belum kenal walaupun di Bandung. 2003 ada jejak kita. Nah, udah lama, udah gitu kita tuh ya ingin lah kalau misalkan ingin membuat sesuatu gitu ya. Cuman kan memang cukup segan lah untuk meminta gitu. Iya. Ternyata kita ada kesempatan di satu acara di Gor Citra di Bandung sana. Kita ketemu. Nah, pas ketemu gini ngobrol lah, udah gitu Kang kita collab yuk gitu. Ternyata kirain teh bakal gimana gitu ya. Oh ternyata mau, maksudnya bukan mau, gimana ya? Ternyata tuh ya hayolah gitu ya. Meskipun kita nggak tahu. Tuh pakelah ya. Hayo gitu ya. Oke gitu ya. Atau orang lumayan tuh gitu. Let's go. Ayo oke gitu. Nah udah gitu. Kita kepikiran tuh langsung lagu kayak gimana nih. Nah kita sih pengen punya ide gila tuh ya udah lagu religi aja nih. Kalau misalkan kita sekalian lagu religi aja. Kuburan, Coil, out of the box kan pasti kalau misalkan keluarin lagu religi lah gitu bahasanya, bahasa religi lah gitu. Religi ya. Oke, ya udah pas itu diobrolin oke katanya tuh. Meskipun kayaknya nih oke-okenya tuh kayaknya mukanya juga mikir. Nah udah gitu setelah itu udah itu cuman obrolan itu aja kan, tidak ada kelanjutan. Udah gitu kita ada di studio, di salah satu studio latihannya tuh dempetan. Kita dulu latihan, udah gitu jam kemudian Coil yang latihan. Nah ketemu lagi kan, langsung aja Kang. Gimana yang collab itu? Follow up ya? Ya follow up aja langsung. Kita bawain lagu religi gini deh. Ya kayak gimana? Nah kita liatin, kita udah pernah bawain lagu religi nih ini. Gitu. Wah oke nih katanya tuh, oke gitu. Cuman jawabannya tuh dulu tuh sempet kan cuman Kang yang berbaur itu sementara Kang Otong sama Kang Leon ya. Iya. Nah, cuman kita harus rembukan dulu kan tuh. Nah di situ kita konfirm kata wah kayaknya yang berat ya di situ yang ngurusin musiknya ke Kang Doni katanya tuh gitu ke Om Doni kata tuh harus rembukan dulu. Oh ya udah mudah-mudahan deh gitu. Jadi ya ternyata akhirnya dapat hayu atuh katanya gitu. Mantap. Jadi kita wah kejadian ini gitu. Enggak, awalnya lagu yang direncanakan tuh lagunya Bimbo. Ya, lagu Bimbo. Yang kita perdengarkan itu. Bimbo juga Bandung ya Kang ya? Bandung. Betul. Ya. Terus pas saya sama Leon ngobrol dengan yang lain, mau ini lagu Bimbo, mereka kurang sreg juga karena apa sih saat itu? Terlalu serius, terlalu religius banget. Sebenarnya nggak diobrolin kenapa-kenapanya, cuman intinya lagu yang akan
saat itu direncanakan untuk kita cover Tapi masih itu sih kan dari kuburan ngajuin Bimbo masalah publishingnya lah belum jelas. Oke. Jadi salah satu itu sebelum ya. obrolan teknis urusan lagu, kubunya kuburan juga belum punya apa sih, belum ada Demo semacam demo gitu. Enggak belum ada belum ini. ada obrolan dengan pihak Bimbonya juga. belum ada. Ya memang Official kita, permit belum ada lah. ya gitu Iya, baru iya, cuma iya, obrolan iya. aja Oke. gitu. Ini lagunya ini nanti kalau misalkan oke, ya udah kita izin begitu. Iya. Si teknisnya sih seperti itu. Oke. Tadinya Koil mau bikin lagu, kita mau bikin lagu, karena kita punya banyak stok lagu kan. Iya. Terus bikin lagu, ya udah si kuburan yang bikin liriknya, ntar kita permak-permak biar jadi temanya religi gitu. Oh, Tadinya Wah, gitu. gue baru tahu nih. Cuman keburu muncul ide. Oh, lagu orang gitu. Keburu muncul ide. Kang, ini agak dekat. Oh, iya. Iya boleh. Siap. Keburu muncul ide Bawain lagu orang itu. dari lagunya Dul itu. Memang pas ada oke lah seperti itulah, misalkan hayu kata gitu Iya. udah bisa. Nah, kita kan baru ngurusin permitnya kan. Izinnya baru kita ngurusin izinnya tuh lagu yang dibuat. Ternyata kayaknya kita tuh mundur duluan ya karena cukup rumit, ternyata ada di label publishing mana, publishing ada beberapa pihak lah gitu. Jadi waduh ini kayaknya agak-agak lama nih kayaknya gitu. Nah, akhirnya ada yang mengusulkan gimana kalau lagu yang ini gitu, yang Tuturut Mundingnya Tuturut Munding, Dul Sumbang gitu. Nah itu kebetulan Om Dul Sumbang juga kan lagi sering manggung lagi apa, jadi menghubunginya juga Gampang. gampang gitu. Saya ada dari teman-teman Hydrocoplo Sebelumnya pernah main juga ke rumahnya. Gitu. ya sebelumnya pernah. Oke. Nah udah gitu di itu udah langsung diizinkan aja gitu ya, sok aja nanti pengurusan publishingnya ya nanti aja lah gitu. Oke. Jadi akhirnya disepakatilah lagu itu. Nah udah gitu kan masuk ke aransemen kan? Iya. Masuk ke aransemen. Iya. Nah bingung kan, maksudnya tuh mau siapa yang bikin duluan? Karena kalau misalkan Koil yang bikin duluan, pemikiran kita nih kalau Koil yang bikin duluan, nanti kita akan masukinnya akan makan banyak waktu. Karena kan pasti nggak tahu, kalau kita kan banyak multi genre lah. Betul. Kalau Koil kan mungkin di satu genre itu mungkin ya. Iya. Jadi akhirnya kita kesimpulan biar cepat kita dulu aja yang bikin. Jadi nanti karena kita akan masukin unsur-unsur kayak progresifnya, dangdutnya, yang Iya, gitu-gitunya kan biar langsung kena. Jadi Iya. kita memutuskan untuk duluan aja yang bikin. Nah, kita kasihlah Resa yang bikin demo pertama kali lagu Tuturut Munding itu digimanain gitu. Oke. Nah, Resa lah yang bikin. Lalu masukan dari teman-teman tuh, oh itu tam-tamnya dimasukin di sini, udah gitu durasinya apa segala macam. Setelah jadi si basicnya itu, nah baru kita maksudnya kita kasihkan ke Koil untuk silakan dimasak gitu. Oke. Kita basicnya ada di sini gitu, Oke. basicnya jadi biar enggak kemana-mana kan gitu. Dan akhirnya Jauh lebih mudah ininya, si prosesnya jauh lebih mudah lah. Iya iya. Jadi nggak mulai dari nol ya. Karena udah sama Reza udah mulai diracik, tinggal disambung. Karena memang yang kita butuhkan itu dari Koil itu nuansa Koilnya harus kuat. harus buat. Nah, Karena memang Soundnya. betul soundnya sama ya karakter lagu ya biar kebentuk. Karena kalau misalnya nge-mix lagu itu mudah sebetulnya. Cuman untuk bikin karakter yang susah. Betul. Mungkin dari intro aja udah tahu, oh ini mah langsung ke situ gitu Iya, arahnya iya. gitu. Nah kebetulan itu semua ada di Koil. Bahkan sampai Kang Dul juga merasanya dia ini jauh banget dari musik Lagu aslinya. musik saya yang Iya. dibikin gitu. Jadi emang Justru itu yang dicari ya. itu yang dicari. Iya justru. betul. Nah yang menarik dari Kang Otong dan Kang Neon ya, bisa dibilang ini mungkin lagu religi atau lagu Ramadan pertama ya, Iya. yang pernah dinyanyikan Iya. walaupun kolaborasi. Kenapa alasannya akhirnya gue mau deh? Sebetulnya bukan akhirnya kita mau.
kita mah mau aja Oke, tapi belum ada yang nawarin karena kali ya? nggak pernah ada yang ngajak aja. Oke, Kita dijebak sih sebenarnya sama Oke. kita dijebak untuk Soalnya kalau dari dulu juga sebetulnya 10 tahun lebih lalu banyak banget yang ngajakin Koil untuk kolaborasi. Oke. Cuman saat itu saya sakit, jadi semuanya nggak ada yang jadi lah gitu. Oke. Dulu Iya, sempat iya, Wali aja ngajakin kolab zaman saat itu Wali lagi ini ya, Lagi pecah-pecahnya? lagi edan-edannya Lagi gitu. gila ya. Oke. Kita udah hayu, cuman itu saya sakit jadi Oh, nggak pernah ada Kelanjutannya. nggak pernah ada follow up dan segala macem. Terus manajer kita keluar dan segala macem. Jadi sekian bisa dibilang setelah saya sakit nggak ada apa ya, Koil tuh nggak ada kegiatan gitu. Oh iya, oke. mungkin gara-gara orang-orang nggak tahu sih, image kita mungkin terlalu menakutkan gitu. Jadi Orang mikir kita tuh galak atau orang segan, Iya, segan. Jadi Kayak pas gitu. padahal kenal sama anak-anak kuburan juga udah lama. Cuma saya bingung kalau mereka bilang sekarang segan dan apa. Loh, kita Segar dari dulu loh sebenarnya. Tapi ya itu, begitu dapat tawaran sebenarnya kita langsung ayo gitu. Intinya kita hayu, cuman dalam proses terutama lagu religi ya. Iya. Dari kita awal main band nggak pernah mikir bakal nggak pernah mikir secuil pun bakal bikin lagu religi, bahkan menyanyikannya itu nggak pernah ada di otak rencana seperti itu, apa ngehayal pun nggak gitu. Padahal kalau dibedah lirik lagu-lagunya Koil itu religius banget sih sebenarnya. Oh, Widih. religius banget. Tapi Kalau makanya bedah pas lagu-lagunya tuh religius loh. lagunya Dul Sumbang pas kita baca juga, kalau ini apa? Sebetulnya bukan lagu Aman. Suasana sebetulnya bukan lagu suasana religi lah, Ramadan ya, itunya. itu. Aman gitu ya. Temanya. Masih masuk lah. Bukan yang apa gimana gitu yang Tunjukkan terlalu jalan dalam gitu. gitu, yang terlalu dalam Ya, gitu. tapi- intinya bukan nasehatin lah sebetulnya. Oke, Lagu itu ini menarik, intinya, itu menarik. Kayak kita berkaca aja sih itu. Gitu. Lagu ini Mirip lah. kalau buat Koil tuh sebetulnya tokoh lagu ini tuh kita gitu. Yang membangkang bukan sih kalau tidak salah. Iya kan? Iya betul. Nah tapi memang outputnya alhamdulillah mungkin sesuai ekspektasi ya. Oh iya. Karena Kang Dol Sumbang pun ikut Ya, turun langsung Iya, ya. Kang Dul Iya. kayaknya dari seluruh kita semua gitu yang paling excited kayaknya malah Kang Dul. Soalnya Video mungkin klip juga ikut ya. Mantap. Mau capek-capean gitu. dia ini banget apa? Nggak nyangka sih sebenarnya. Iya, Pas kita pertama ke Terima kasih rumahnya banget itu, Cuman mau izin ya. kita cuma mau izin sebenarnya ke dia. Mau Oke. izin, mau nyanyiin inilah, kita secara resmi datang ke rumahnya. Tapi siapa tuh ya waktu itu? Udah coba aja, udah ya. Pemain Karena keyboardnya kalau kuburan. kita coba ini ya, kalau Kang Dul nyanyi di part bagian mana gitu. Langsung dia pengen dengerin lagunya, mana demonya pas dengerin. Udah kebayang, nanti gua masuknya di sebelah sini. Sedap. Langsung vokal kamu hilang semua ya. Oh, ya udah, nggak apa-apa, itu yang punya lagu nggak apa-apa. Kalah semua. Akhirnya vokal gua sama Kang Otong ya bagi-bagi lah jadi. Tapi yang serunya itu ya, Iya. serunya bukan cuma sekedar ngisi lagu ya. Mm-mm. Video klip pun terlibat. Terlibat. Ikut support sama termasuk waktu kemarin kita showcase launching dia ikut hadir juga beliau. Jadi Iya, ikut Hadir dan syuting. ikut. Dan bahkan dia pengen nambah lagunya. Lagunya Kang tolong Dul tuh bikinin malah lagi. ini saya ada lagu yang ini. Ketagihan. saya curiga lama-lama pengen di make up dia. Pengen di make up. Ya memang lagunya juga memang suasananya kan yang kalau pernah dengar sih itu turut munding gitu. Ya. Itu memang lagunya juga memang jauh lagi jadi seperti reborn ya. Jadi kalau misalkan di cover tuh seperti ini lagi apa mengeluarkan auranya baru lagi Aura yang gitu si berbeda. lagu yang tutup ini setelah kita bawakan, menurut kita sih seperti itu. Iya. Tidak hanya rock biasa atau apa. Itu mah benar-benar kalau ngedenger wah ini Koil banget nih. Orang tuh udah langsung gitu. Udah Betul, gitu tiba-tiba
tiba-tiba ada progresifnya, tiba-tiba ada oh ini kayaknya kuburannya di sini nih gitu. Iya. Udah langsung gitu orang tuh gitu. Betul. Gitu langsung. Nah, yang menarik juga yang terjadi di industri musik sekarang nih. Tadi kita bahas tipis sebelum kita mulai ya. Kalian kan melakukannya kolaborasinya dengan Manis nih. Izin dengan penciptanya, bahkan ikutan langsung. Sedikit bergeser dari topik lagu ini, perspektif kalian dong tentang yang lagi rame nih di industri musik. Loyalty terhadap Yang lagi rame itu apa? iya, Jadi royalty gini nih, terhadap ada pencipta kasus lagu, perselingkuhan. gitu. Bukan. Bukan yang gitu. Ada lawyer yang punya gunung. Bukan. Jadi Kang Otong jadi gini. Jadi kan nih lagi ada Agnes Mo. Sama Yang Ahmad di Dhani. akhirnya dituntut 1,5 Oh, M itu. oleh, Iya. oleh pencipta lagu karena Tahu, beliau tahu. katanya itu gak bayar katanya gitu. Dan di pengadilan dikabulkan. Dikabulkan dan jangan harus bayar tuh. Walaupun sekarang masih kasasi Masih kayak kasasi, ya. Oh jadi si Agnes Agnesnya harus bayar. harus bayar karena penciptanya itu tidak pernah mendapatkan sepeser pun Dari lagu Betul. tersebut. dari lagu tersebut gitu. Iya. Seperti itu. Masuk pengadilan dan dikabulkan nih yang Sudah- pencipta ini. sudah ini udah berarti. ketok. Heeh. Cuman kan sekarang masih proses lagi kan kasasi banding. Kemarin apa ada yang segala macam. mention gue di tentang itu, cuman gue nggak. Ya seperti itu. Jadi yang serunya sekarang Nah akhirnya tuh jadi ada dua ini, Dua kubu. Ada dua nih, kubu. gitu. Seperti dua kubu nih. Padahal Seperti- sama-sama musisi nih, gitu. Sama-sama musisi. terlihatnya adalah satu kubu penyanyi, satu pencipta lagu Pencipta gitu ya. lagu betul. Nah, Terus Jadi yang ada- dimasalahin? Nah itu dari dua kubu. Nah satu kubu ini dia kan ada yang undang-undang kan di undang-undangnya pencipta itu memang nggak langsung. Jadi harus ada LMK tuh yang ngolek-ngoleknya nanti penciptanya kasih dari LMK. Yang menurut kenyataannya kata penciptanya itu ada LMK juga saya tetap dapatnya kok 0. Nggak dapat Padahal apa-apa kan ya. saya tahu dia bawain Iya. gitu kan. Nah yang satu ini yang di kubunya Mas Ahmad Dhani ini ya itu undang-undangnya kurang tepat nih, harus direvisi begitu Iya, kan? betul. Kurang tepat, harus direvisi. Harusnya memang si pencipta ini dapat aja uang Iya, lah iya. gitu. Udah gitu pakai jalur potong kompas, nggak ada UU-nya tapi ada dia kayak kesepakatan bahwa kalau misalkan mau manggung lu harus ngomong ke pencipta, bayar deh berapa persen gitu lagunya gitu. Jadi Setuju langsung sih. direct. Setuju sih. Direct. Seperti itu. Jadi ada kubu yang itu, ada kubu yang tetap ada di undang-undangnya gini begitu. Gitu. Undang-undangnya Kalau- mah harus pakai LMK begitu kan. Saya nggak tahu persisnya ya kasus ini gitu. Nah, gitu. Cuman ya pencipta lagu mah harus dapat ya maksudnya. Ya. Mau itu dari terserahlah undang-undangnya seperti apa ya. Tapi menurut saya pribadi pencipta lagu mah harus dapat. Iya. Mau dari rekamannya, mau dari royaltinya, mau dari kita manggung. Nah, kita manggung apa namanya? Contohnya gini. Terhadap kita gitu ya. Kalau kita manggung terus kita nyanyiin lagunya Kang Dul, kita dibayar 100 juta lah misalnya. Kuburan sama Koil udah bayar 100 juta untuk konser. Terus kita bawain lagu itu. Saya mah udah pasti akan ngomong ke si Omen, men buat Kang Dul berapa nih? Maksudnya Udah duluan ya. Iya, itu mah iya. Inisiatif. Gak usah disuruh ya maksudnya. udah itu mah etika. matter Iya. manner lah. Gitu. Iya benar. Iya. Nah, itu yang Bisnis diharapkan manner. dari kubu Ahmad Dhani. pencipta lagu. Ahmad Pencipta Dhani lagu, yang pencipta lagu tuh piu seperti ya. Itu sedangkan kalau dari kubu satu lagi kan nggak perlu udah ada LMK, udah ada lembaga kolektifnya tuh. Iya gitu iya kan. iya. Gitu. Nah kalau yang ini teman-teman yang di sini ini tuh udah ada undang-undangnya yang ngekolek gitu tuh ya ada lembaga kolektif gitu. Masalahnya itu nggak nyampe kan itu. Maksudnya tuh itu kan sering Nggak, kan bawain. kalau urusan duit ya, kita nitipin duit ke orang aja kadang nggak nyampe gitu. Nggak nyampe, betul. Apalagi Apalagi suruh ngolek gitu. di Indonesia badan-badan bukan mengecilkan arti si badan-badan tersebut gitu ya. Iya. Tapi sebagai yang nyanyi nih,
kita belum ngerasain juga sih hal-hal seperti ini ya. Tapi katakanlah nih sebagai yang nyanyi, kita membawakan lagu yang hits, Iya. kita dibayar, nggak susah dah. Telepon si penciptanya untuk gue punya segini buat lu gitu. Atau misalnya Iya, iya, penciptanya iya, iya. malah minta lebih. Iya. Gue dibayar segini nih, tinggal diobrolin aja kayaknya apa? Harusnya seperti itu ya. Tinggal diobrolin kan kita make barang lu gitu. Ya. Iya. Semudah itu kayaknya. Semudah itu sih. Setuju Sebenarnya kalau misalkan tadi kan obrolan basicnya tuh. Tadi tanggapannya. Iya. Kalau kita sih setuju sama Kang Ots gitu ya. Kita sih setuju. Karena apa? Kalau misalkan yang berarti kalau setuju sama itu kan undang-undangnya harus direvisi kan sebenarnya. Karena di undang-undangnya mah dipangambilkan. Harus lewat si badan tersebut. Harus lewat si badan Iya, tersebut. Iya. Nah, kalau saya sih setuju sama Kang itu. Jadi kalau misalkan bisa kasar berarti kan setuju ke yang ini nih gitu. Cuman mekanismenya aja karena kalau saya memang kalau yang undang-undang ini terkesan zaman dulu gitu. Kaku. Zaman dulu lah gitu ketika sosial media nggak ada, ketika apa nggak ada, mungkin pakai ini ya membantu kan Betul, gitu karena betul. memang kita tuh tidak ada akses misalkan ke kemana gitu. Tapi kan sekarang mah sosial media ada, minta WhatsApp juga cepat, apa segala macam. Iya. Internet terkoneksinya tuh sangat cepat. Instan Jadi, lah ya. Instan. Jadi memang harus dimasukin tuh yang ini nih yang Mas Ahmad Dhani perjuangkan ini. iya. Jadi direct aja. Sekarang toh semua juga bisa direct lah gitu. Betul. Zaman dulu kan gini, misalkan saya ingin ngundang Koil. Kan susah untuk Dapat nyari kontaknya juga kan dapat zaman dulu. kontaknya kan susah. Iya. Udah gitu saya dapat kontaknya dapat dari ini ternyata minta bagian, ini minta Iya. bagian kan biasanya gitu. Kalau sekarang kan lihat IG DM aja langsung. Betul. Nah, sekarang kan seperti itu. Jadi Iya, iya. harusnya undang-undangnya juga seperti itu gitu, memudahkan gitu. Tinggal perhitungannya aja sok yang berwenang. Kalau lah gue bilang gitu. masih mendingan si artisnya Den. Soalnya kalau kita harus ngandelin undang-undang dan segala macem, gue mah skeptis kan ya sama pemerintah teh. Iya. Perannya tuh hampir nggak ada gitu. Iya. Karena ini menyangkut duit ya. Ya sebetulnya semudah itu. Semudah itu ya. Ya, gue mau manggung, gue mau bawain lagu lu, gue dibayar sekian. Jadi gue punya duit sekian buat lu mau nggak? Udah tinggal nego. Kalau Iya, misalnya negonya nggak dapet, ya udah nggak usah dibawain lagunya gitu. Selesai. Iya. Oh, beres. Direct, betul. Nah berhubung ada si badan tadi, kan badan ini juga harus menerima bagian dari uang tersebut kan. Udah tinggal telepon aja si badan ini. Berapa persen? Berapa persen gue harus ngasih lu gitu. Udah segitu aja apa. Betul. Duit mah bagi-bagi beres gitu. Betul. Semua senang. Itu sama kayak keinginan saya semudah kita kalau bikin KTP kan dulu agak susah ya. Zaman dulu ya. Zaman dulu iya. Dulu tuh saya berharap gimana caranya bikin KTP semudah sign up di Facebook gitu. Iya. Sama kayak Online berarti? Online, Iya, benar-benar iya. udah aja, nggak usah pakai apa-apalah. Tapi kan sekarang udah mudah ya sekarang. Iya. Jadi emang semoga direct ini bisa dikolaborasikan lah dengan apapun yang ada gitu. Karena teknologinya juga Udah beres. udah Iya, gampang gitu. teknologi Teknologinya mumpuni juga ya. iya harusnya sih Bisa. harusnya bisa. Cuman yang saya pribadi sayangkan sih memang jadi terkesan ada dua kubu Ada ini dua gitu. kubu, Udah gitu dua kubunya memperjuangkan yang mungkin sama ya, pingin semuanya makmur, semuanya apa. Cuman harusnya ya bisa apa bareng lah ketemuan tuh bukan misalkan untuk ego gitu. Ya ketemuan tuh memang untuk nus simpel lah masih yang enggak gampang. Iya. Semoga dua kubu ini solid kayak kuburan ya. Oh iya. Dua kubu ini soalnya kayak kuburan bener, amin. Bener. Jadi perspektifnya kayak gitu ya. Gitu aja sih. Ya soalnya yang paling dalam semua hal ya, semua hal gitu. Dan nomor satu mah pencipta. Iya. Apa? Dalam semua konsep, dalam semua hal tuh yang paling penting mah pencipta gitu. Jadi kalau kita memakai karyanya, resiko banget untuk ngasih bagian tuh resiko lah gitu. Iya. Resiko kan kesannya jelek ya. Iya. Kalau kita ngobrol
keikhlasan lah, apalah namanya. Ya itu mah geus kudu gitu apa? Harus Wajib. kewajiban. Wajib. Iya. Angkanya aja yang diobrolin. Sepakat. Dan ternyata kalau lihat di itu rentetannya panjang, tapi kalau itu maksudnya dari si misalnya IO yang harus bayar gitu ya, IO yang harus bayar berarti IO nambah lagi budget gitu ya, budget nambah berarti nanti urusan belakangnya terus nambah kalau mereka festival gitu ya, berapa tuh mereka harus bayar ya. Bayaran ke artis mungkin bakal mengecil. Jadi sebenarnya halnya kompleks gitu, nggak bisa kita hanya ngobrol. Nah, kompleks karena tidak dinilai. Sebuah hal kompleks karena diabaikan dari awal gitu. Masalahnya tuh itu. Makanya sebenarnya semuanya tuh nggak ada yang kompleks gitu. Dari awal aja. Dalam hal manggung lah misalnya, kita manggung. Oh, bawain lagu 10. Dari 10, mana aja nih yang harus sama kayak kita kalau mau manggung ngitung keluar buat kru berapa, keluar buat ini berapa, keluar buat transport berapa. Sama, buat lagu juga sama. Buat lagu kita keluar berapa. Jadi itu, angka itu semua kan kehitung dan mudah. Lu kan kerjaan lu ngitung kayak gituan. Itu semua dihitung, ya udah itu angka yang ke IO kita bayarannya berapa. Ya itu, Semudah makanya itu gitu. rentetannya tuh panjang gitu, nggak cuman si ini. Jadi kalau tadi cuma ada 2 kubu, harusnya ada 3 kubu nanti. Kubu-kubunya mah banyak. Jadi semua harus ngobrol bareng gitu. Semuanya banyak, cuman dari awal, apalagi kalau yang diobrolin kan, kalau kita kan tidak mengalami ini ya, nggak pernah mengalami ini gitu. Kalau jadi musisi yang angkanya gede, itu mah udah harus baku itu mah gitu. Dibakuin sendiri aja di musisinya, di bandnya gitu. Misalnya nih, Koil harus begitu. Misalnya kita harus bawain 10 lagu, 5 lagu misalnya, kita harus bayar pencipta, kan otomatis kita ngitung anggaran. Iya. Semua tem hitungannya mudah gitu, nggak apa. Selama kita punya itikat membayar, itu hitungannya mudah. Cuman tinggal duitnya ada atau enggak gitu. Iya, Ya kan? setuju. Nah yang mau bayar kita, dia mau bayar nggak? Iya. Gitu. Kalau dia nggak mau bayar, ya udah kita nggak bawain si lagu itu. Semudah itu gitu. Kalau kita mau bawain, angkanya jadi segini. Kalau Iya. kita lagunya yang bukan yang itu, angkanya jadi segini. Semuanya itu gampang gitu. Cuman tinggal itikat membayar aja. Sebenarnya mah dasarnya itu. Misal IO pengen Kuburan dan Koil manggung nih, tapi karena udah berkolaborasi bawain tuh turut munding. Iya. Nah, karena itikat kita, kita nih harus ada bayar nih ke untuk bayar ke Kang Dul misalkan. Dul, iya. Berarti kan udah dimasukin tuh nilai ekonomisnya kan? Betul. Masukin ini, mau nggak segini? Kan IO tuh ya oke lah gitu. Oh berarti udah nilai ekonomisnya udah langsung ketanggung gitu. Tapi kalau misalkan dia nego, misalkan IO-nya wah tuh jangan segitu, nego aja. Oh berarti kita nggak bawain lagu itu. Tinggal gitu kan. Iya, Tinggal iya, gitu. Nah mau nggak IO menampilkan itu gitu aja kan. Jadi hitungannya begitu. Seperti Sebenarnya itu. benar sih, gue cukup sepakat Kang. Bisa dibikin simpel ya, karena pola pikirnya harusnya simpel, cuma harusnya itikat simpel. baik, Iya. bisa dibicarakan harusnya. Iya. Ya cuman misalkan di kubu yang ini, kubu LMK juga kan pasti punya ini kan, punya apa? Punya pembelaan misalkan. Wah kalau nggak ada gua kacau misalkan gitu ya. Kalau itu siapa yang bakal ngolektif ya? Nah itu yang gitu-gitu kan. Karena yang akan bawain lagu lu itu kan banyak gitu misalkan. Siapa nih lembaga yang bakal ngolektif? Apakah nah yang gitu-gitu punya pembelaan. Terus kubu yang ini kan undang-undang ini kan udah dibuat nih seperti ini, ada pembelaan. Iya, Yang gitu-gitu kan punya pendirian masing-masing. Seperti Setuju, itu. setuju. Tapi kalau kita pribadi ya sama dengan Kang Ots ya memang harus dibikin simpel karena teknologinya mendukung untuk itu gitu. Iya. Harus bisa langsung direct gitu. Karena teknologinya mendukung untuk itu. Iya, gitu. Harusnya bisa online semua gitu. Online semua Bayarnya gitu. juga Kalau online dulu semua. belum kan? Iya, kalau dulu kan Iya. bikin KTP aja harus itu. Benar, Hubungin manajer Koil aja harus lewat siapa gitu. Kalau sekarang kan simpel gitu. Teknologinya ada, bisa direct semua. Bahkan bisa dibikinin aplikasi.
nih kita bawain lagu ini langsung misalkan bisa dibikin Di luar negeri udah gitu. Iya, ya dulu gitu. udah. Iya, Jadi tahu, kita tahu. bawain Semua lagu gitu. kita bawain lagu Tip X ya. Kita suka bawain lagu Tip X juga kalau untuk apa Manggung, gitu. ya. Nah, itu kan tinggal masukin aja. Nanti kan ada nilainya. Kalau kita mah izin belakang panggung ya. Ya, kalau Gua kita bawain iya. lagu lu. Jadi bawain lagunya ya nggak apa-apa gitu. Oke, Kalau oke. terus tadi nyambung kalau yang bayarannya yang gede memang harusnya itu. Kalau misalkan bayarannya yang kayak misalkan cuman band cafe atau yang gimana gitu, ya itu mah kan nilainya juga pasti emang nggak kecil. cukup uangnya buat Iya, gitu. iya, iya. Pasti kecil. Tapi kalau misalkan yang bayarannya gede mah seperti kasus yang terangkat ini dan memang harus artis gede yang bisa mengangkat isu ini tuh gitu. Memang harus kasusnya yang itu. Yang memang harusnya mah ada itikat untuk membayar langsung gitu. Betul. Ya pokoknya kita doain bisa berbaur lah ini ya. Oh iya, Kayak dua yang kubu ini kita ya. doain mah ini nih. Iya, Kubu iya, apalagi sekarang bikin lagi namanya apa gitu kan jadi aduh kok ini jadi bikin ini. Iya, Jadi iya, ada dua kubu yang bener-bener ada namanya nih sekarang nih. Iya. Kalau nggak salah nih, Satu lagi Arman. aksi visi sekarang. Aksi visi, Nah, gitu-gitu kan ada wah ini sih berarti Dua kubu dua betul. kubu. Gitu. Pas dilihat oh ternyata tujuannya sama. Iya. Aduh gimana sih? Terus kenapa harus jadi dua kubu? Iya. Kita bergeser lagi nih topiknya. Ini mungkin lebih ke Kang Otong ya. Kita baru ketemu sekarang dan memang Kang Otong tuh kalau gue lihat dari sosial media terkenal dengan punya taste musik yang cukup unik di Indonesia. Sampai tidak mendengar band-band mainstream. Nah yang tadi cukup unik waktu kita ngobrol di sofa depan, Kang Otong berhenti nonton TV tahun 89. Sekitar lah. Nah itu dia. Bisa diceritakan gak nih ke teman-teman kenapa gue kayaknya muak deh nonton TV. Enggak, bukan. Gak punya TV kayaknya. Jadi tahun segitu sebenarnya semuanya karena motor. Motor. Tahun 88 89 itu yaitu terjadi di Indonesia nggak ada kaset. Gak ada kaset, ya betul. Nggak ada kaset karena sebelum tahun 88 kaset yang ada di Indonesia itu seluruhnya kaset bajakan, Wow. ya kan? Iya. Karena Bob Geldof, kalian cari beritanya sendiri. Yang Live Aid itu dia yang bikin ya. Karena pokoknya Bob Geldof tuh marah dan nyerang Indonesia untuk merubah sistem jualan kaset saat itu harus resmi Iya. gitu. Ya intinya karena hal ini saya teh udah nggak pernah beli kaset lagi karena zaman itu kaset tuh harganya kisaran dari 800 perak sampai 1.500 lah. Oke. Kaset bajakan semuanya. Iya. Setelah itu hilang, setahunan ada hilang, muncul kaset resmi. Itu harganya paling murah 4.500. Otomatis nggak punya uang buat itu. Iya. Jadi saya udah nggak tahu lagi. Udah nggak ngikutin, katakanlah udah nggak ngikutin musik lagi karena nggak punya uang untuk beli kaset. Oke. Di saat yang sama, saat itu saya SMA, dibeliin motor. Oke. Jadi seluruh kegiatan teh hanya urusan motor. Otomatis karena punya motor, nggak pernah lagi diem di rumah gitu. Jadi udah Keluar aja. selalu main kan, selalu main, nggak pernah diem di rumah, nongkrong di rumah temen. Zaman dulu mah nongkrong teh bukan nonton TV kan, nongkrong teh main kartu, mabok, Iya. nggak nonton TV. Jadi otomatis sejak tahun segitu sampai hari ini emang nggak pernah nonton TV, nggak pernah dengar radio, nggak tahu berita lah intinya gitu. Pas main motor itu punya pacar Milea nggak? Dila. Ini kok jadi kayak nyambung ya? Jangan-jangan Dilan asli. Jangan-jangan yang asli nih. Ya karena itu Kayaknya tahu gila. Oh nggak tahu Dilan juga deh. Dilan tahu nggak kawan film? Dilan baru tahu yang masih kecil. Oh yang baru. Baru banget itu. Nonton soalnya itu. Yang baru itu. Dikasih. Oh ini Dilan tuh gitu. Dikasih undangan sama si Pidi. Sebelumnya mana teuing. Aduh, jadi jok saya tadi nggak masuk Nggak ternyata masuk, ya. Milea saja. Milea siapa ya? Ternyata nggak masuk. Oh, nggak tahu itu Om.
Oh. Oke. Nah, ini- Siap, lanjut. Nyambung ke band kuburan ya. Berarti kan gue punya perspektif Kang Otong nih dengan Koilnya mungkin punya taste yang punya sikap yang beda lah gitu. Akhirnya bisa berkenalan dengan band kuburan itu emang karena satu event akhirnya ya gue jadi denger deh. Kalau kenalan sih Kalau karena kita kenal, Bandung ya. kita kenal udah lama. Gitu. Naik motor Kita nggak akrab, cuman kita kenal udah lama. Oke, Gitu. jadi secara nggak langsung mau nggak mau tahu karyanya gitu ya. Tahu lagu kuburan aja cuma satu. Yang mana Om? Yang lupa-lupa Wah, 2009 Om baru. Dengerin, Kan coba ulangin. Tahu lagu kuburan? Ya cuma lagu lupa itu. Nah, udah untung kita itu. Nah, udah Kita itu pun Wah itu udah Beruntung sesuatu. kita. Iya, ada sesuatu ya. Gue kan tahu lagu itu karena di saat lagu itu muncul banyak sekali terutama fans Koil moyokan orang gitu. Moyok tuh malah Apa artinya menghujat, apa tuh? menghujat. Loh. Ngecengin apa? Oh iya, ngecengin. Apa Iya, katanya? Lagunya Koil kan aku lupa. Iya, Aku lupa. luka. Oh. Jadi si fans Koil tuh beranggapan si kuburan Ngikutin itu. ngoyokin si Koil dengan lagu itu. Parodi, Oh, parodi. Oh, luar biasa ya. Kita nggak tahu gua. kepikiran ya. Si fansnya Koil tuh ngomong gitu sama gue. Oh, tapi memang iya kita parodi. Lagu si kuburan itu adalah parodi dari lagu lagunya Koil. Gitu. Waduh. Tapi nggak tahu apakah mana yang rilis duluan atau gimana nggak? Gue nggak pernah perhatiin juga. Gitu. 2009 kita mah. 2009 kita rilis mau. Oh iya benar. Iya Kita benar. dulu. Heeh. Ya, Si Koil kan Oh berarti 2007. dia emang ngecengin. Ngecengin. Iya berarti dia. Itu ngecengin. Tapi kita beruntung kan? Kita beruntung. Lagu kita tahu kan? Kita Ada tahu. satu band yang ada dia satu suka band sama. yang gede nih. Band gede dia nggak tahu nih. Dewa 19 dia nggak tahu. Berarti kan kita lebih berarti lebih. Iya. Makasih ya. Walaupun cuma satu. Ya kalau Dewa ya, kita pernah kolaborasi sama Dani. Oke. Nah kita cukup sering hangout di rumah Mas Dani gitu. Iya. Nah di saat itu, Mas Dani mah nggak pernah ngobrolin Dewa, sama sekali nggak pernah. Dan saat itu saya tuh cukup dekat ngobrol Secara personal. secara personal. Tahu kan Mas Daninya Dewa itu tahu. 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 Yang dia obrolin saat itu lagi ribet-ribetnya sama si Mbak Maya kalau nggak salah. Oke, 2000-an lah ya nih. Pokoknya Mas Dani sering menceritakan curhat lah. Bukan curhat sih, lebih menceritakan yang sebenarnya terjadi teh gini. Oke. Oh gimana? Oh jangan itu ya. Ya saat itu yuk Kepo. gue iya aja soalnya kan gue nggak tahu ada apa gitu. Maksudnya nggak tahu gosipnya. Mas Dani cerita gini gitu. Ya gue sih iya aja maksudnya nggak karena tidak tahu ininya gimana gitu. Dan lagunya pun nggak tahu. Yang gue tahu lagu-lagu The Rock. si The Rock, lagu-lagu proyeknya si Mas Dani saat itu, gitu. Karena zaman itu pernah Dani ngomongin Dewa, nggak pernah. Queen. Oh, begitu. Sama sekali. Kang Leon juga ikut berarti. Dia nggak saat nongkrong itu. Iya. Kan kita ada manggung bareng lah waktu itu. Berapa kali Jakarta. Dan Dani kan gitu. orang yang gini terus, Iya, apa? suka ngomong lah. Seneng banget ngobrol kan? Iya. Nggak ada dia sama sekali nggak Jangan-jangan Kang Leon juga gak tahu lagu Dewa. nggak ngobrolin hal itu gitu. Oke. Kan kalau dari obrolan, misalnya si Mas Dani ngomong saat itu lagu si The Rock apa ya? Ada beberapa lagunya gitu. Karena dia ngobrolin, gue mah sampai beli CD-nya gitu. Si lagu si Oke. CD The Rock kompilasi apa ya? Kompilasi apa? Lupa. Nggak tahu apa. Pas dengerin hasilnya bagus. Biar bisa ngobrol aja kayaknya dia. Bisa ngobrol. Biar gak kelihatan Gue tidak bisa bego-bego ngomong banget. lagu ini jelek, lagu ini butut iya, atau iya, gimana iya. soalnya yang gue dengerin teh musik setan gitu. Jadi kalau dengerin lagu nggak setan emang Iya. nggak tertarik sama sekali gitu. Pantes lu Gue sih punya kedengar. temen yang gitu juga kan. Kuburan. Maksudnya bukan Kedenger. gue tuh seneng musik pop, seneng segala musik lah gitu. Cuman untuk
menyimak lebih dalam kan kita harus nyetel dengerin ketertarikannya lebih dalam gitu. Berulang-ulang gitu ya. Heeh. Setuju. Kalau musik yang kayak contoh apa ya, Green Day gitu. Ya. Dengerin Green Day nggak pengen buat nyetel lagi tuh nggak pengen Iya. gitu. Bukan berarti jelek atau itu nggak Taste. Nggak gue banget gitu. nggak akan gue dengerin gitu. Tapi gue bisa mengerti Kang, karena gue punya sahabat dia punk banget. Waktu itu era gue kan era hip metal tuh, Limp Bizkit, Ya. Deftones. Itu buat dia metal tanggung. Jadi gue Iya. Korn nggak dapet kok gue. Iya. Nggak masuk aja, justru dia lebih suka musik tahun 70-an. Iya. Kupingnya dia gitu. Jadi Kang Otong sebenarnya bukan yang pertama sih, cuma dia masih tahu, si Lawan Seven dia masih tahu. Kalau Kang Otong kan Kalau kayak- kalau tuh bener, ya TV aja dia nggak nonton. Bener. Tadi kan ke pertanyaan pertama tuh TV nggak nonton. Udah gitu memang berarti segmented berarti ya ininya telinganya segmented. Enggak sih telinga mah enggak segmen. bisa Cuman dengar apapun, cuman nggak karena enggak tak Nggak di tertarik ru- gitu, kayak iya. kayak anak gue itu. Dia mah kayaknya dari lahir nggak pernah nonton TV. Karena emang nggak ada TV di rumah tuh nggak ada. TV ada, tapi nggak pernah ada siaran. yang dia tontonin untuk nunggu. berjam-jam gitu ya, bertunggu Jadi gitu. nggak pernah nonton YKS ya? Sahur. Yuk kita sahur. Acara Nggak sahur. ada. Tapi jogetnya bisa. Kalau sama slang ada irisan nggak ada? Oh kalau sama slang kita sering dulu itu Pernah konser tur apa? bareng. Kita jadi band Oke. pembuka slang berapa kali? Oke. Maksudnya, banyak tahu lagu slang karena sebelum slang tuh kita yang main gitu. Oke. Ya otomatis kan dengerin. Gitu. Iya. Apalagi kalau dengerin live tuh semua band bagus ya, apa? Lebih Oke. jauh lebih menarik gitu. Hmm. Terus ya cuman kalau saya sih dengerin live seneng bagus, ntar nyari beli CD-nya gitu. Kok gini ya? Oke. Contoh siapa? Kok bagus pakai manggung ya. Band Indonesia mas buat gue gitu semua gitu. Rata-rata ya. Oke. Nggak apa? Ya, Saya punya sound system yang ya super bagus lah di rumah gitu. Rekaman band Indonesia tuh jelek semua baru mulai bagus teh 6 tahun terakhir lah gitu. Berarti Band-band yang band-band baru? Enggak. bisa dibilang band baru lah. Band yang sekarang tahun berapa? 2005. Pokoknya 2019. Iya baru bagus teh 2018 ke sini. Di belakang 2018 dengerin aduh rekamannya kasihan gitu. Wah, menarik. Bukan ngehina ya. Iya. Bukan ngehina Nggak cuman apa Kang Otong mah berhak ya. Udah berhak bersatu. Secara icon. secara rekaman aduh enggak gitu. Bahkan sekelas Dewa sekalipun kurang tuh. Ya Dewa juga mengakui kan bahwa lagu Kangen juga sebenarnya itu. Ya itu dia. Jadi, Karena di era itu di era itu musik ya memang secara segitu. global lagi kurang saat itu kata dia. Nah yang menarik, Kang Otong kan bilang 6 tahun terakhir udah mulai oke. Kang Otong dengerin siapa? Emangnya sampai ini oke nih band ini? Siapa itu? Kotak. Oke. Album kesekiannya berarti dong. Nggak tahu album. Jadi saya teh orang yang nggak seneng dengerin format kaset dan nggak seneng dengerin CD. Oke. Saya teh senangnya dengerin dari Piringan Hitam karena dari Oke. kecil Vinyl ya. dari saya kecil selalu dengerin Piringan Hitam. Jadi kalau karena si Kotak ini si Cela Jala. dia tuh kalau manggung sound gitarnya bagus banget. Oke. Jadi kepo kan. Kok bisa begini gitu? Rekamannya kayak apa sih gitu. Nah, saya tuh lupa beli CD yang mana. Pokoknya di situ itu bagus deh. Si rekamannya itu bagus. Oke. Lupa judulnya apa dan segala macam lupa.
Oke. Dewa pun gue udah beli vinilnya gitu. Karena banyak yang ngeributin hal ini. Ternyata di Twitter ada. Saat itu orang kita debat tentang, nggak debat lah. Diskusi lah gitu. Saya bilang banyak, kalau ada vinilnya saya beli sekarang. Apa? Saya dengerin gitu. Oke. Ternyata ada. Cuman ada satu vinilnya Dewa. Belum gue buka sampai sekarang juga. Oh belum dengerin berarti? Belum. Tapi seenggaknya Sedangkannya mau lihat. setidaknya Bentuk apresiasi. iya. Selain baru bikin tuh kemarin. Oh, selain nggak tahu. Yang nggak tahu. yang ulang tahun ke-41 Iya. mereka bikin. Kalau dari lagu ya, dari lagu-lagunya Slang teh saya teh nggak masuk gitu. Nggak masuk. Jauh lebih masuk lagu-lagunya Dewa. Dewa, oke. Karena ya tipikal apa ya, Slang mah rock and roll ya. Iya. Katanya. Ya Rolling Stone lah ya. Bukan Rolling Stone ya. Awalnya Liriknya, lebih ke liriknya, nggak atau ke lirik musiknya. mah, gua nggak peduli lirik. Ke musiknya. Soalnya lirik Stylenya. Style musik ya kayaknya. Apanya ya? Susah ngomongnya ya. Tapi tipikal aransemen dan segala macamnya saya lebih milih Dewa lah gitu. Oke. Walaupun dua-duanya sampai sekarang ya Top tier lah. bukan maksudnya saya teh hanya mendengarkan di tingkat poster lah gitu. Masih belum ngedengerin banget lah gitu. Oke. Berarti dengan perspektif seperti itu kalau ada band-band yang bisa bekerja sama seperti Kuburan ini, bener dong kalau gue bilang istimewa berarti. Oh iya dong. Istimewa. Kata ya. suku. Ya, istimewa ya. Istimewa dong. Ya please ya. Apa ya istimewa ya. Gitu ya. Ya Itu memang. balik ke situ maksudnya genre atau lagu apapun teh buat saya mah nggak masalah gitu. Itu nomor 2 ya. Sebenarnya kita baru tahu kan jadi ternyata nomor 10 atau nomor 20 ternyata oke-oke aja nih gitu. Yang paling penting kan dalam hal ini kan ini kan pekerjaan ya. Apa? Hobi saya dalam musik beda dengan pekerjaan saya dalam musik gitu. Iya. Kalau dalam pekerjaan mau lagunya apapun, liriknya apapun itu mah dikerjainnya tuh totalitasnya tinggi gitu. Iya. Beda dengan kalau cuman dengerin kayak misalnya dengerin lagu lagunya liriknya percintaan remaja gitu. Apa? Selingkuh lah. Terus naon lah yang kayak gitu itu. Nah itu kurang oke itu ya. Bukan kurang oke, dari awal juga Apa sih gitu ya? aku mencintaimu lalala bla bla. Waduh. Malas gitu apa dari awal tuh udah malas gitu. Tapi misalnya itu dirubah. Tong lu harus mixing lagu ini. Lagu apa? Lagunya Krisdayanti. Nah itu Mau bagaimana? liriknya apapun atau gimana pun mana siniin. Gua kerjain dengan totalitas yang sama di saat kita ngerjain Oke. lagunya Koil gitu. Mau lagunya dangdut kayak, mau lagunya lagu anak-anak kayak, apapun Oke. seketika berubah gitu. Iya, Tapi iya, sih iya. itu pas si Tuturut Munding itu dikasih gitu kan di kita punya grup gitu ya. Iya. Ini gue belum kasihin ke anak-anak nih ya. Mereka udah nanya kan gimana reaksi anak-anak. Oh belum. Ntar besok pagi lah baru gue kasih. Gue kasih ke Otong, Doni sama Adam. Nah yang gue ini juga reaksi dari mereka tuh cepet gitu. Oke. Oh, hayo oke sip. Gua kira bakal ada sedikit perdebatan gitu ya. Resisten gitu ya. Resisten. Tapi ya, ternyata Otong juga oh oke ayo gitu. Jadi ya mungkin itu yang tadi itu karena ini Kacamatanya beda lah. udah oh ini kita mau kerjasama gini. Mau Oh, ini berproyek lagunya gitu ini ya. Mau berproyek gitu. Oh ya udah. Dan jadi semuanya hitungannya tuh lancar gitu buat Oh iya. buat
buat segala prosesnya juga jadinya lancar ya. Jadinya lancar. Ya. Kang Dulnya excited, Ya. Gayung bersambut lah istilahnya. Oke. Dan kalau si Koil harus bikin sendiri lagu kayak gitu, Iya. kita juga kan nggak akan sanggup membikinnya gitu. Iya. Kalau bikinnya memang sanggup-sanggup aja, tapi untuk Koilnya sendiri punya soul di musik kayak Kuburan, di musik kayak Kang Dul, itu tuh nggak akan terjadi gitu. Jadi memang Dibutuhkan kolaborasi ya. dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan kolaborasi ini. Jadi masing-masing soulnya setiap bandnya ini muncul di lagu dan blendingnya teh ente maksa gitu. Iya. Nggak apa? Gak maksa ya blendingnya. Nggak maksa apa sih? Gak ini? maksain ya. Iya. Gak dipaksakan misalkan Betul, tiba-tiba ngedrop dari rocknya masuk ke progresif itu tuh gak maksa lah gitu. Iya. Bukan bikinan AI lah, Bukan bikinan AI lah. Wah, tadi lagi Seperti ada itu tuh Kang Otong ya per kita syuting ya. Iya. T-shirtnya Koil lagi dibicarakan. Tapi semoga situasinya mereda. Amin. Amin. Tapi yang jelas kalau gue menyikapi kolaborasi Kuburan sama band Koil, ternyata Koil bandnya tidak sesetan itu. Tidak sesuai. Karena Bandnya emang enggak. Bandnya enggak. tapi Bandnya enggak. vokalisnya aja mungkin. Iya. Nah sebelum ditutup nih, gue penasaran. Tetap tidak jauh-jauh lah dari tes musik karena gue melihat Kang Otong ya, masing-masing personil nih. Sebutkan 3 musisi Indonesia favorit kalian sepanjang masa. Mas Reza dulu mungkin. Boleh Kus Plus, bebas. Sepanjang masa 3 musisi Indonesia, Indonesia. Chrisye, Krisya. Dul Sumbang ya jelas. Dul Sumbang sama Ahmad Dhani. Udah 3, oke. Lanjut. Musisi atau band? Ya boleh band boleh musisi, Oke. di mix boleh. Kus Plus pasti ya. Oke. Saya pasti Kus Plus. Leo Christie. Wih, ayah. Udah gitu Bimbo saya. Sejauh ini itu masih era 80 ya. Bener banget. Ya, oke. angkatan ya. Saya mah yang sekarang gak apa-apa gitu. Boleh. Paling Boleh. muda. Paling muda ya. Ya kalau saya Jawab satu juga boleh, kayaknya cuma satu buat gue nggak apa-apa juga. Enggak, kayak Ahmad Dhani. Ahmad Dhani karena karakter beliau segala macamnya itu saya sangat suka gitu. Karena kita udah saya pribadi kita udah pernah ketemu langsung dan Oke. tahu gitu bahwa oh di layar kaca begini, di luar begini, aslinya Oke, begini. oke. Nah, itu jadi sosok bagi saya wah ini sih harusnya panutan lah gitu. Oke. Ahmad Dhani menurut Iya. saya. Terus yang lainnya saya yang sekarang itu Hindia. India Baskara. Hindia tuh Baskara. Ya. Dia bisa menurut saya nih kayak Eros juga dia ya Kang Eros, Mas Eros Sila. Dia bisa menciptakan lagu yang sesimpel itu tapi udah karakternya tuh udah seperti itu gitu. Ya. Itu Mas Eros juga. Ya. Nah itu kayak Baskara itu menurut saya kok dia bisa ya, dia aja mengakui nggak harus bisa nyanyi Iya. kayak gitu kan. Nah dia aja mengakui seperti itu. Nah saya tuh juga mengagumi itu jadinya gitu. Iya. Dia Pas tuh dengan kemarin menang suara, award ya? ya kan. Iya. Saya langsung mendengarkan sebelumnya udah langsung dengerin kayak lagu evaluasi segala macam Iya. tuh. Saya juga udah kok dia bisa ya, maksudnya dengan suaranya seperti itu, tapi dia bisa ngeblend dengan lagu yang dia ciptakan gitu. Iya, Udah iya, gitu iya. tuh dan enak gitu lagunya tuh. Menurut saya sih seperti itu. Iya. Jadi pas ketika dia di award dia bilang tidak perlu penyanyi segala macam ya gitu tuh. Seolah-olah saya itu udah langsung ya keren lah itu gitu. Iya. Keren karena dia bisa menciptakan musik dan dia lagu tuh dan ngeblend gitu. Lagu-lagunya si itu ya, geng itu ya. Itu teh lagunya nggak ada yang mudah dicerna deh. Iya, kata-katanya liar ya. Bukan kata-katanya. Musiknya. Dari segala macam ininya ya, dari segala macam intinya musik dan liriknya teh bukan sesuatu yang ngepop gitu. Ya. Betul. Dia kan kalau di Indonesia mah yang gampang disukai teh
sesuatu yang ngepop ya. Ya. Si Mas Bas mah prok berat gitu. Ya. Si Itu. Oh, menarik tuh. Itu materinya teh berat gitu. Materi musik dan liriknya teh berat. Tapi bisa dengan mudah disukai ya. sama Semua orang. Betul. ya Itu yang mungkin saya setuju. sama banyak orang lah. Banyak orang. Iya. Itu yang saya setuju. Sepakat. Jadi kayak gini. Ini kalau misalkan saya nyanyiin dengan kuncinya seperti ini, kayaknya nggak akan seenak dia yang nyanyi. Padahal dia suaranya juga, punten ya, maaf ini Mas, suaranya juga nggak misalkan merdu atau gimana. Tidak istimewa gitu. Iya tidak istimewa. Tapi kalau misalkan saya nyanyiin, cobain di merdu-merdu gitu dengan kuncinya seperti itu, kok malah nggak enak ya di merdu-merdu itu malah nggak. Memang, oh ini sih dia jago banget gitu menciptakan dengan suara khasnya beliau, menciptakan lagu yang seperti itu dengan kunci yang seperti itu, notasi seperti itu. Menurut saya itu oke lah gitu. Iya. Walaupun lahirnya duluan saya ya. Oke. Seperti itu. Jadi Baskara ya. Baskara itu menurut saya oke lah. Masuk Terus list. Ahmad Dhani. Terus satu lagi, aduh siapa ya? Eros tadi enggak? Eros lah ber. 3 ya. Ya. Oke. Kang Leon dulu sebelum ke raja. Sebelum ke raja terakhir. Saya kalau pemusik Indonesia suka Faris RM. Kemudian ada dua band jazz zaman dulu sih, Black Fantasy Leon mah. sama Oke. Baskara 86. Baskara 86. Oke. Wah, saya belum ngalamin tuh kayaknya tuh. Oke. Kita harus cari tahu nih siapa. Lawas ya. Itu 3 udah ya? 3. Oh Bas itu album untuk orang yang seneng ya jazz yang ringan lah ya. Itu Dahsyat. Black Fantasy sama Baskara 86 itu Oke. dua yang harus banget. Iya, harus banget. Kita cari di YouTube ada ya? Harusnya ada. Ada, Ya? pasti ada. Harusnya ada. Oke. Itu pada. Sekarang raja terakhir. Ini adalah Nomor 1 mah Ini harus diceritain Wah. kenapanya juga nih. Bener. Ini cuma nggak boleh asal nih. Ini yang dipotong di TikTok kayaknya ini Nah, nih. ini nih, di TikTok Kayaknya yang ini nih. Asal ini. Iya. ya nomor 1 Faris RM zaman dulu. Sebelum Faris merilis Barcelona. Oke. Setelah Barcelona ya agak-agak kurang suka lah. Karena nggak nonton TV mungkin setelah Barcelona tuh kan nggak nonton TV kan. Enggak, dari Barcelona Madrid mungkin. Udah nggak nonton Jadi TV. zaman dulu mah yang paling bagus sebetulnya bukan Faris saat solo karir, tapi ada bandnya Faris namanya Simfoni. Oke. Jadi kalau anak-anak Koil mah semuanya terobsesi banget sama albumnya Faris di band Simfoni ini, judul albumnya Trapesium. Itu kan itu album terbaik Indonesia nomor 1 lah. Terbaik nomor 1 yang ada di Indonesia, yang pernah ada di Indonesia. Album simfoninya Faris RM. Bandnya namanya Simfoni. Oh, si Simfoni. Judul oke. albumnya Trapesium. Oke. Itu tahun berapa? Itu rilis tahun 90-an. gua. Oh, 80-an. 80. Saya masih SD gitu. Oh, Saya SD kelas 6 kalau Oke. kelas 5 kelas 6. Sampai hari ini Masih yang terbaik lah ya. masih yang terbaik. Masih mahal. Kalau saya punya waktu, saya pengen mengcover itu sealbum. Kita pernah mengcover, Koil pernah mengcover Dark Side of the Moon Pink Floyd, Iya. satu album. Wow. Itu kalau untuk band Indonesia, saya pengen mengcover album itu Simfoni, satu album Trapesium. Itu bagus banget. Oke. Mungkin kalau zaman sekarang disebutnya city pop lah. City pop. Oke. Kategorinya. Iya. Itu sama Baru satu. Baru satu nih. Dua lagi. Ricky Basuki teh Iki Jujur belum pernah dengar. Basu. Dia bukan pemain badminton bukan? Bukan pelawak. Ricky Basuki teh Tenis Yayu Basuki tenis. bandnya apa ya? Drama. Nama bandnya Drama. Niagara. Ada Drama, ada Niagara. Genre-nya Pop berarti. Pop rock lah. Pop rock lah. Kalau Drama, Drama
masih pop rock lah. Kalau Niagara sama lah city pop gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang komentar nggak dengerin lagu Ahmad Dhani karena Dewa misalkan karena genre itu bukan ya, sebenarnya bukan karena genre ya, karena genrenya apa sih yang jangan lagu Taylor Swift aja gue nggak tahu. kirain bakal tahu gitu Nggak tahu karena tidak ada mau tidak ada yang pendengar gitu. bersentuhan bersinggungan, ada yang dengerin itu. Iya. Gue tuh baru tahu Taylor Swift merilis album yang apa yang kemarin ya, yang lagunya banyak banget. Si anak saya teh excited sama itu gitu. Jadi dia nunggu lagu itu muncul di Spotify dan dia live gitu. Lu teh lagi apa? Ini ayah lagi nungguin albumnya Taylor Swift. Kenapa ditungguin? Iya bentar lagi mau rilis. Premier. Anjing ini sedan. Ini band apa ya? Kok saya anak gue sampai nungguin muncul gitu. Iya. Kan nggak ada pengalaman di mana kalau zaman dulu iya orang ngantri. Zaman dulu saya ngantri untuk beli album Red Hot Chili Peppers gitu. Iya. Pernah gitu. Iya. Cuman ini ngantri di Spotify. Live. dia live di Instagram sama teman-temannya nungguin itu muncul. Iya betul. Si albumnya Taylor Swift yang baru muncul. Berarti kan anjing ini band apa ya? Edan gini. Disangkanya band lagi. Otomatis Searching deh. searching gitu. Oh gini. Taylor Swift nonton ini gini kali ya. Kena kan Kang Otong. harus ada sesuatu kan, harus ada sesuatu yang bikin Ada sesuatu yang bikin trigger, kita trigger. FOMO kan. Trigger. Harus ada sesuatu yang bikin kita FOMO. Kalau nggak ada triggernya, Ya gak akan didengerin ya. nggak akan didengerin dan nggak akan tahu gitu. Nggak tahu, nggak akan Nah, tahu. dari situ si Taylor Swift karena terlalu banyak ininya kan, lagunya terlalu banyak kan. Iya. Jadi saya nanya sama anak saya tuh, lagu yang paling terkenalnya apa? Yang paling ini apa? Apa ya judulnya? Banyak sih dia sih. August ya. Nama bulan. Romeo, Ada pokoknya tuh Cruel Summer. pokoknya lagu aku berkenan. August kalau nggak salah judulnya. Nah itu kebenaran si Ivan datang, gitarisku datang ke rumah. Jadi, Van kita coba coverin lagu ini Van. Lagu apa? Taylor Swift. Ini Van lagunya bagus Van. Ah udah. Judulnya Jadi- apa? Agus. Si Agus. Instan apa? Baru tahu saat itu, belum lama kayaknya setahun lalu lah. Baru tahu saat itu, dengar lagunya bagus, terus ya coba kita cover gitu. Maksudnya kalau baru denger banget kan juga nggak hafal itu ya. Iya. Lirik, masukin liriknya di mana, nyanyinya gimana, tapi ya kita cover dengan seadanya. Terus kita apa namanya? Saya posting di Instagram. Iya, wah, dan itu. komen-komennya teh, oh ternyata dengerin Taylor Swift juga, lu Iya, katanya gua liat. metal. Maksudnya, Oke. Ya jadi bukan karena tadi misalkan ada saya dengerin setan semua, ternyata kan tidak gitu. Farid CRM apa segala macam. lagu apapun Cuman bisa karena sesuai. nggak ada triggernya aja buat Iya, dengerin itu. setuju, Atau misalkan ternyata mungkin ya denger mah pernah, cuman nggak ngeh bahwa itu lagu Dewa. Mungkin nggak tahu, kan gitu kan. karena tidak tahu. Karena tidak tahu Karena jadi oh ternyata itu lagu Dewa, mungkin Iya. aja kan bisa gitu. Oke. Ada itu baru 2 loh itu. Terakhir. Panjang gitu. Terakhir. naon teh? 2 hiji. Iya deui. musisi favorit. Musisi. Oh, musisi Zaman favorit. ayeuna atur tong. Ricky Basuki Yang tuh. zaman ayeuna, yang zaman Zaman sekarang, sekarang. itu iya. Jangan zaman dulu nggak akan relate. Zaman sekarang mah, tapi bukan zaman sekarang. Saya baru dengar 3-4 hari lalu lah. Ya itu siapa? Jenny. Wah, makasih loh. Oh, Denny misalnya. Blackpink. Enggak, nama bandnya band Jogja, namanya Jenny. Oh, kok pikir Blackpink. Jenny Ben Jogja ya. Oke. Apa? Oh, Festivalis itu. Iya, jadi cerita dikit boleh? Boleh dong. Oh, harus ini kan di TikTok dipotong. Jadi Tete sering mengamati di Spotify
angkanya band. Oke. Kayak band ini listenernya berapa? Iya, iya, Listen- saya senang sama itu gitu. Data ya. Data. Iya. Band yang sangat menarik perhatian saya itu si band Jenny ini. Karena Saya nggak tahu ini band apa gitu. Tapi angkanya lebih dari 100.000. oke. Udah mana namanya Jenny-nya. Baru dengar gitu ada band namanya Jenny. Terus pendengarnya banyak. Iya. Ternyata si Jenny ini adalah yang sekarang jadi band festivalis. Iya. Iya. Sebelum menjadi festivalis tuh dia namanya Jenny. Oke. Gitu. Ganti nama ya. Saya tertarik karena si Jenny ini cuma ada satu album. Terus albumnya kayaknya rilis lebih dari 15 tahun lalu gitu. Oke. Otomatis 2010. dia rilisnya udah lama. Otomatis orang mungkin udah lupa. Iya. Tapi angkanya tuh di atas 100.000. Nah, itu unik tuh. Ya, itu buat saya itu teh sangat hebat. Sesuatu. Jadi Oke. saya mendengarkan band itu karena itu gitu, karena angka itu gitu. Mantap. Jadi emang jika naon sih lagunya kayak apa gitu. Dan bagus buat Kang Ots. Gak bisa dibilang bagus juga. Atau oh ya oke lah ini Kalau bisa- pantas untuk dapat ini tuh pantas gitu. Bukan tipe lagu yang saya suka. Tapi kan saya tuh jadi dengerin gitu. Jadi dengerin. Jadi dengerin. Intinya adalah selera saya tuh nggak penting gitu. Tapi si Jenny ini tuh penting. Soalnya kuburan we ngan seberapa. Itu emang dibatas Kalau kalau kita dibatas, kalau kita dibatas. Si kuburan itu cuman nggak nyampe 50.000. Iya emang di limit ini kita. Emang di limit sama kita. Itu. Sengaja. Sengaja emang di limit. Si band yang paling saya hafal band teman-teman ya. Seringai teh 61.000, 62.000. Si BK Ini Spotify ya? Spotify. Karena kita kan baru masuk 2 minggu kemarin kita band kita tuh. Baik, maksudnya Oh, kalau si Burger Kill teh kepala 80 sekian. Maksudnya ya karena band teman-teman lah ya. Bandnya masih sering manggung, Iya. masih apa? Sering warawiri lah. Aktif gitu, Tapi di bandnya aktif. Spotify, Ah, tapi di ah. Spotify tidak sampai 100.000. Kalah sama si Jenny ini gitu. Gitu. Itu tuh buat saya istimewa. Menarik perhatian. Oke. kayak gitu. Iya. Banyak pisan trigger yang bisa menjadi trigger gitu. Betul. Tapi kalau untuk saya mah hal-hal yang ya mungkin hal kecil gitu. Ketertarikan sama band teh, ya itu salah satunya itu gitu. Oke. Yang paling sering ketertarikan band dari kaos, Iya. dari artwork ya. dari t-shirt. Iya. Berangkat dari situ ya. Saya tuh Iya, sering iya. beli kayak The Massive. Iya. Saya tuh nggak suka lagu-lagu The Massive gitu. Tapi dia rilis vinyl. Iya, Sirian tuh. Terus otomatis saya tuh beli gitu. Oke. Jadi ngedengerin. Iya. Nah kebeneran vinyl The Massive tuh nggak bisa di setel. Oh gitu. Karena Wah, cacat produksi gimana? Wah langsung Jadi begitu jarum apa nempel. si turntable-nya ini gini, set ngek, Gak bisa di itu. nggak bisa, Iya. gitu ngek. Oke. Gue beli 4 ya. 4 CD. Vinyl The Massive. vinylnya. Empat-empatnya begitu. Buat gitu. Wah, ntar gue WhatsApp Rian. Tapi diganti sama Mas Rian ini tolong ganti loh ini vinylnya. Enggak, maksudnya enggak apa-apa maksudnya. Tapi dicoba vinyl yang lain mah nyala langsung. Nyala pas dia gitu. Kayaknya udah langsung gini sendiri nih. Belum dilap kali. Vinylnya belum belum tahu kenapa. Belum dihah mungkin. Jadi dihah gitu. Oh, kayak dulu main PlayStation tuh. Hah gitu Iya. lah. Belum dihah mungkin kan. Oke. Oh gitu ya. Nanti gue bilang ya. Jenny jadi ya. Jenny. Band terakhir yang menarik perhatian. Oke. Band yang Oke. buat saya istimewa dalam seminggu terakhir lah. Karena saya baru tanya seminggu terakhir. Mantap. Jenny. Oke.
Nih waktu terus terang agak terbatas sayangnya nih kita nih karena kuburan mau ada agenda lain. Iya. Oh enggak, jangan nyalahin kuburan dong, tapi kita mah santai kita. sebelum Enggak, gue takut soalnya sama Koil. sebelum kuburan nanti OTW lagi, kita punya merchandise di Oh, sini. boleh. Di album ini ya. Di album ini. Oke. Lagu ini. Di lagu ini Iya, kita iya, iya. nih. Wah ini dia nih. Boleh ya? Boleh dengan senang hati dong. Boleh dibuka nih. Boleh dibuka nih? Oh siap. Kita punya berapa merchandise yang dirilis Banyak. untuk lagu ini? Di Apa aja? Kaos. kolaborasi ini kita punya celana sarung. Nah itu salah satunya itu. Salah satunya adalah Back ya? Ya, itu. Back. Westback ya, Westback ya, slingback ya. Westback. Sama Westback, ada celana baju sarung koko, ini. celana sarung Oh nih. mantap. Buat lebaran nih. Buat lebaran. Ini bisa didapatkan di mana? Boleh diinfo sama teman-teman? Di Instagramnya Koil bisa, di Instagramnya Kuburan bisa, ada infonya di sana. Ada infonya di sini. Kalian boleh. Nanti ada link tree mungkin di bio ya. Ya, Bisa iya. ke e-commerce mungkin ya. Oke, mantap nih. Ini buat kita ini. Iya. Mantap. Oh iya. Coba. Nah, mana nih? Bagus Kang Ot itu. Kang Ot, udah bagus, jangan di komen. Bukan. Oh, bukan. Kalian yang nanyain logonya kuburan, memang begini ya guys. Miring. Logonya tuh memang miring. Oh, Iya, baru tuh mau nanya itu. Menanjak. Ya kan? Otaknya miring kalau mereka. Jadi itu berubah di tahun 2014. Iya. Oke. Dari tahun 2001 sampai 2014 dia lurus. Rata gitu. Pas 2014 kita berapa derajat kita naikin. Ya gitu. Dan itu kita launching sebetulnya. Dengan tujuan maknanya Ya, apa? Filosofinya. Remake. Mantap. Kita harus redesign lah gitu. Redesign. Oke. Redesign, udah gitu kita launchingkan waktu 2014 kita launchingkan, pas dibuka naik segitu gitu. Mantap. Memang nggak banyak yang kecewa sih, tapi ya masih kebaca kuburan lah. Pakai Photoshop. Oke. Iya, iya. Nggak, soalnya banyak yang ke saya kan nanya, Nah miring gitu, kenapa miring gitu? mereka mikir yang nyablonnya nggak? Oh, nggak, emang Vendornya. begitu guys. yang Vendornya. yang nyablonnya ada kesalahan dalam Pencetakan gitu. Kasihan ya. Kasih. Jadi mumpung ada di sini, Kita klarifikasi nih. ini memang Itu gini, bukan memang miring. gini dan memang sengaja. Ya. 33 derajat tuh kalau nggak salah. 33 derajat. Siap. Mantap. Oke. Ini buat kita nih ya. Oh iya. Iya. Oke, terima kasih Koil dan Kuburan juga Kang Dol Sumbang. Ya. Gue doain sehat selalu. Amin. Lancar-lancar apa yang Amin. kalian Amin. kerjakan di 2025. Oh tadi kita sempat ngobrol nih Lokal Fest juga ada festival musik. Mungkin setelah ini kita bisa ngobrol. Oh, gas Ada dong. roadshow 3 kota. Oh, gas dong. Iya, Surabaya, Jakarta dan Bandung. Oke. Terima kasih teman-teman Kuburan. Terima kasih. Thank you. Koil, Nuhun. saya Riko Lubis. Leon. Kang Leon. Tolong Koil. Denny, Resa belum cukur kumis. Peace out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.